Saya mau sharing apa itu setia menurut standar Tuhan. Bicara hal setia itu sepertinya sederhana, sepertinya gampang melakukan, orang mudah melakukannya. Setia itu harus dari kedua belah pihak. Contohnya, jika di dalam rumah tangga perekonomian sedang baik, suaminya baik atau istrinya baik, orang mungkin bisa setia. Atau juga terjadi sebaliknya, misalnya di suatu perusahaan ada yang karyawannya setia, tapi ada juga yang bosnya nggak setia kasih bonus. Lalu juga ada orang tua yang nggak setia menjaga dan merawat anaknya, dan anaknya dititipkan di panti asuhan, dan banyak lagi contoh-contoh yang lainnya. Di dalam Amsal ayat 20, Amsal 20 ayat 6, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang setia siapakah menemukannya? Sebagai murid Yesus, kita tentunya harus belajar setia dalam keadaan apapun, karena kita mau serupa dengan pribadi Yesus. Juga supaya kita dipercaya Tuhan dan ada berkat Tuhan dalam hidup kita. Yesus itu setia dalam banyak hal. Yang pertama, ia setia menyelamatkan kita. Korintus 1 ayat 9, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus, Tuhan Yesus adalah setia. Dari ayat ini, saya ambil contoh dari hidup saya yang sudah Tuhan Yesus selamatkan. Dulu ketika saya mengalami masalah dan tekanan-tekanan di dalam keluarga, saya mengalami sakit selama 2 tahun, saya depresi, saya sakit-sakitan, dan saya sering mencoba bunuh diri. Tetapi pada suatu hari, Tuhan Yesus selamatkan saya dan sembuhkan saya. Hingga saat ini, sudah kira-kira 16 tahun lamanya saya pulih total, dan saya tidak pernah sakit-sakitan lagi. Dan sejak Yesus selamatkan saya sejak saat itu, saya juga ingin menyelamatkan keluarga saya dan orang-orang terdekat saya yang belum kenal Yesus. Dimulai dari popo saya, mama saya, adik-adik saya, dan suami saya yang belum dibaptis pada waktu itu. Popo saya agamanya Konghucu, mama saya juga, dan suami saya Buddha. Lalu saya mulai bercerita kepada mereka bagaimana saya bisa sembuh dan tidak ada Tuhan lain selain Tuhan Yesus yang menyembuhkan saya. Lalu pada akhirnya mereka semua mau masuk Katolik dan mereka mau dibaptis. Dan yang terakhir itu papa saya dalam keadaan stroke pun papa mau terima Yesus. Tapi bukan berarti setelah semua ikut Tuhan lalu kita tidak ada masalah. Saat ini saya dan suami juga kita baru berpisah, tetapi saya berdoa juga supaya keluarga kami dapat dipulihkan. Di masa-masa perpisahan ini, saya juga banyak koreksi diri dan minta tuntunan Roh Kudus untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Saya tetap mau belajar taat dan setia. Dimanapun saya berada dan dalam keadaan saya baik atau buruk, saya akan mengatakan kepada teman-teman semua, Bapak Ibu Saudara sekalian, bahwa Yesus yang menyelamatkan saya adalah Tuhan Yesus yang sama yang akan menyelamatkan saudara semua di dalam pergumulan ataupun masalah. Tuhan pasti akan selamatkan kita yang selalu percaya dan berserah kepadanya. Lalu pribadi Yesus yang kedua, ia tuh setia memberikan jalan keluar. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu ia tidak akan memberikan kamu melampaui kekuatan. Seringkali ini masa sulit dalam hidup, tetapi selalu ada jalan keluarnya. Sekarang saya hidup bertiga dengan anak-anak. Sebelumnya kami tinggal di apartemen. Apartemen kami yang lama milik suami dijual sama suami. Dan akhirnya kami pindah ke tower sebelah. Saya sewa selama 2 tahun. Tapi ketika berjalan beberapa bulan, saya lihat tagihan listrik dan maintenance-nya itu sangat luar biasa mahal.
Beda sekali dengan tempat saya yang lama. Padahal tempat saya yang lama itu lebih besar. Harusnya nggak beda sampai sebanyak itu. Saya udah mencoba mencari cara dan mencari solusi bagaimana. Saya udah lapor ke pemiliknya, juga ke pengelolanya, tapi nggak ketemu jalan keluarnya karena tagihannya masih sama terus. Dan bedanya lumayan, bisa 1 juta lebih. Padahal ukurannya jauh lebih kecil. Lalu pada saat itu saya berdoa, saya minta petunjuk Tuhan, dan Tuhan akhirnya ingatkan saya rumah mama saya. Tapi pada saat itu saya pikir nggak mungkin saya bisa tinggal di rumah mama saya karena rumah mama saya udah penuh, ada nenek saya, ada keluarga adik saya, ada 2 anaknya, juga adik saya yang kecil. Saya pikir rasanya nggak mungkin gitu, karena anak saya juga sekolahnya di Jakarta, untuk pindah lagi juga udah tanggung 1 tahun lagi. Dan Kathleen yang besar juga kuliahnya di Central Park. Tapi saya tetap terus berdoa, dan akhirnya saya beranikan diri, saya telepon mama saya bilang sama mama tentang masalah saya di apartemen, dan lalu mama saya juga pada saat itu nggak bisa jawab apa-apa karena juga bingung, karena rumahnya juga udah penuh kan. Lalu mama saya cuma bilang, ya coba berunding dulu dengan adik saya yang udah berkeluarga. Lalu setelah itu saya coba konsultasi juga dengan di sekolah anak saya, apakah bisa mutasi atau enggak. Tapi ternyata nggak beberapa lama ada kejadian COVID. Anak-anak semua sekolah online. Terus setelah beberapa minggu kemudian, mama saya telepon saya. Akhirnya mama saya bilang, ya udah, kamu boleh tinggal di sini, tapi mungkin nanti tempatnya agak sempit. Yang ruang tamu yang di lantai atas itu akan dibikin kamar buat saya sama anak-anak. Saya bilang, ya nggak apa-apa sih, saya bilang gitu. Lalu gimana apartemen yang sewa itu udah 2 tahun, gimana ya? Saya pikir nanti saya akan sewakan, saya coba cari penyewa, dan akhirnya nggak beberapa lama juga saya dapat penyewa yang baru, dan apartemen saya bisa dikontrakan, dan saya pindah ke Tangerang. Anak semua sekolah online, sampai sekarang juga masih online, dan mungkin Jared nanti masuk SMP juga udah pindah di sini. Jadi Tuhan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik buat saya dan memberikan tempat tinggal yang terbaik. Saya percaya kita selalu berharap dan kita bergantung sama Tuhan, Tuhan akan selalu memberikan jalan keluar yang terbaik. Lalu juga ada pribadi Yesus yang ketiga, yaitu ia setia mengampuni dosa. Ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Seringkali dalam hidup ini, kita sering menyakiti Yesus, saya juga sering menyakiti Yesus, tapi kadang saya malah tidak mau mengampuni orang yang menyakiti saya. Sampai hari ini saya masih terus berusaha mengampuni, bukan cuma mengatakannya di mulut, tapi dengan perbuatan, dan saya berusaha menghapuskan perasaan kecewa, marah, dan sedih itu keluar dari hati saya. Yang menjadi pegangan saya juga di Matius 6 ayat 14, di dalam doa Bapa kami, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Selama kita hidup, tentunya ada banyak peristiwa-peristiwa yang sulit dan menyakitkan. Tapi saat kita bisa lakukan 3 hal ini, yang pertama kita setia menyelamatkan, yang kedua kita setia memberikan jalan keluar, dan yang ketiga kita setia mengampuni dosa, maka orang-orang di sekeliling kita akan melihat Yesus di dalam hidup kita. Semoga kita semua bisa terus setia. Lalu langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan supaya kita tambah setia? Tentunya yang pertama kita harus berdoa. Dan yang kedua kita harus rajin baca firman dan tentunya dipraktekkan. Di dalam Yakobus 2 ayat 17, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Lalu yang ketiga, selalu minta tuntunan Roh Kudus. Di 1 Korintus 2 ayat 6 sampai 10, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang, yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi yang kami beritakan ialah hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia, yang sebelum dunia dijadikan,
telah dijadikan Allah bagi kemuliaan kita. Tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Mereka tidak menyalibkan Tuhan yang mulia. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, dan tidak pernah didengar oleh telinga, dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Karena kepada kita Allah telah mengatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu dan hal-hal sembunyi dalam. Demikian firman Tuhan. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.